Cinta memaksa mujizat. Cinta memaksa mujizat. Semua khutbah hari ini bicara tentang terpaksa selain dari perkawinan ini. Cinta memaksa mujizat. Perkawinan di Kana sebenarnya belum saatnya bagi Yesus untuk melakukan mujizat. Masalah besarlah yang membuat kemudian Yesus harus bikin mujizat. Gara-gara apa? Gara-gara perkawinan. Di Mamasa, di Bambang, di tempat-tempat lain, bukan mujizat yang datangkan perkawinan. Kacau bar. Ini beda. Ternyata bahwa perkawinan itu memaksa mujizat. Nabi bilang Tuhan Yesus belum bisa ibu, belum saatnya. Paksa. Buat cinta yang tulus itu memaksa Yesus melakukan sebuah mujizat. Walaupun sebenarnya dia berkata belum saatnya. Kalau kau Maria, kalau saya Maria, saya pasti bilang, oh yang mau dia apa tuh dah? Sebar aku mereka, sabar kipa kamu dia apa? Belum saatnya. Tapi tidak, apa yang dikatakan? Kalau dia suruh sesuatu, lakukan itu. Lakukan itu. Ini baru pengantar khutbah. Kalau dia suruh sesuatu, lakukan itu. Walaupun dikatakan belum saatnya. Ya kalau kita tanya ke orang sekarang, dalam sebuah pesta perkawinan, habis. Jangan cerita apa yang habis. Toh, karena nanti panitia tersinggung kalau dibilang ini yang habis. Pokoknya ada yang habis. Pasti dia bilang beli. Toh, Yesus melakukan cara yang berbeda. Ketika ada masalah, dia tidak bertengkar. Orang-orang di situ tidak bertengkar. Pokoknya kacau sampai berbulan-bulan nanti ada cucu baru. Kemudian ada pemulihan akibat dari sebuah pesta. Kasihan sekali. Tapi saya yakin bahwa pesta yang hari ini tidak begitu. Nah itu. Di tengah masalah, ketika Yesus yang dilibatkan, selesai persoalan. Ada beberapa hal yang memaksa mujizat itu terjadi. Satu, kalau dia suruh, kerjakan. Apa yang Tuhan suruhkan dalam hidup keluarga, kerjakan itu. Tidak usah bertanya, kenapa harus begitu? Rajin ke gereja, kerjakan. Cari tempat untuk gereja, kerjakan. Jangan bercerai, kerjakan. Tidak usah tanya, kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Kerjakan. Justru ketika Anda mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Tapi perkawinan, pernikahan, keluarga manapun yang tidak mau dan masih mempertanyakan, kalau disuruh melakukan yang menurut firman Tuhan, dia bilang tunggu dulu, sudah. Dia tidak akan pernah melihat mujizat dalam keluarganya. Kedua, perintah untuk cedok, perintah untuk timba bagi para pelayan yang ada di situ. Timba atau cedok lalu berikan kepada pemimpin pesta. Tidak ada dalam bacaan ini mengatakan bahwa ku coba dulu. Toh, kenapa? Karena Maria sudah katakan apa yang disuruhkan kerjakanlah begitu. Dalam keyakinan maka pelayan-pelayan itu melakukan hal yang sama. Dia tidak pernah coba, jangan sampai ini tidak betul-betul tidak jadi anggur. Tidak, kerjakan. Itu yang disebut dengan iman. Itu yang disebut dengan percaya. Mengerjakan sesuatu di luar dari nalar, di luar dari apa yang ada dalam pikiran kita. Itu iman. Tidur bersama dengan orang lain yang hanya ketemu di Makassar selama 25 tahun, 30 tahun itu tidak masuk di akal. Karena itu anaknya orang. Oting ini anaknya orang. Yos ini anaknya orang. Tapi kemudian nanti kalian akan saling jaga. Kenapa? Karena mujizat perkawinan. Kita lebih urus istri kita daripada orang tua kita. Kita lebih urus suami kita daripada orang tua kita. Lebih penting dari yang lain. Padahal bukan suami kita yang lahirkan. Tapi itulah yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan. Di tengah masalah bukan bertengkar. Saling tuduh menuduh. Ini kelemahan panitia. Ini kelemahan pihak laki-laki. Ini kelemahan. Pasti begitu. Kalau ini pesta sudah kacau, pasti semua dituduh sebagai pelaku, penyebab dari persoalan dalam pesta itu. Tetapi tidak, serahkan kepada Yesus.
semua akan diselesaikan. Ada yang sudah tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Terpaksa. Suatu cerita, ada pengantin baru. Ini bukan Yos dan Oting. Pengantin baru ini mendapat hadiah. Hadiahnya dalam sebuah kotak yang sangat bagus. Ternyata sepatu. Ini saya bilang memang sepatu isinya ini. Sebenarnya orang lain belum tahu, tapi saya kasih tahu ke Anda supaya Anda tidak salah berpikir. Pada malam pertama, istrinya sudah ingin sekali buka sepatu itu. Buka kado itu, dia katakan, sayang, buka mi itu. Buka mi. Nah bilang suaminya, nanti pi. Dia bilang, mau sekali muka saya, buka mi. Maksudnya mau sekali lihat itu apa isinya, itu kado. Mertuanya dengar. Dia bilang, ya buka mi. Itu kepo toh, kepo. Dia bilang, oh ya terpaksa karena dia dengar masukan mertua, dia buka itu. Ternyata isinya sepatu. Sepatu yang sangat bagus sekali. Ini surprise. Surprise itu artinya hadiah kejutan. Mungkin bukan sepatu kaca, tapi sepatu yang mahal. Lalu kemudian istrinya ini sudah ingin sekali kasih masuk. Pakai sepatu itu. Ingin sekali pakai sepatu itu. Waktu dipakai sempit. Dia bilang sakit. Dia bilang mertuanya di luar, sakit memang itu. Ini sepatu. Sakit memang itu. Nah bilang, paksani saja sayang. Loh, paksani saja. Kalau lama-lama juga longgar. Nah, mertuanya di luar bilang betul, longgar kalau lama-lama. Nah, lama-lama kemudian mungkin dipasang sepatu itu agak lama, lalu kemudian cabut mi. Apakah bahasa yang cocok untuk itu? Keluar. Tidak ada bedanya antara keluar dan cabut. Lepaskan. Ya? Lepaskan mi sayang. Loh? Dia bilang, biar mi besok pagi supaya longgar nih. Nah bilang mertuanya, cabut, mau kebunuh anakku. Cabut, mau kebunuh anakku. Apa ini? Masih panjang ini cerita. Bahkan sampai pada persoalan mereka lupa. Biasanya pengantin baru bawa telur masuk di kamar atau masih panjang kalau mau dicerita ini tidak habis ini khutbah. Pokoknya jangan kepo urusan keluarga orang. Demikian juga Anda nanti kalau berkeluarga, tidak usah kepo, tidak usah urusan keluarga orang. Urus dirimu sendiri. Mertua begitu, jangan pasang telinga di dinding. Sedikit-sedikit tidak apa-apa bikin anakku. Nah, cabut sekarang, kalau tidak mau cabut, aku dobrak ini pintu. Nah, padahal sepatu. Apa yang harus orang tua lakukan dan mertua? Seperti yang dilakukan Maria tadi. Nah, ada apa-apa, bawa ke Tuhan Yesus. Kamu nanti mau pergi ke Morowali. Di sana orang yang terdekat itu Yesus. Ada masalahmu, jangan upload ke Facebook. Berkata saya sedang sakit. Kalau Anda berkata saya sedang sakit, maka akan ada 100 laki-laki yang menjadi dokter untuk menjelaskan kepada Anda, saya bisa menolongmu. Demikian juga laki-laki. Kalau upload perasaan sakit hati ke Facebook atau kemanapun, maka akan muncul 1000 dokter berkata, Mas, dengan aku aja aku bisa. Ada banyak persoalan-persoalan yang akan kita temui dalam kehidupan berkeluarga. Yang paling prinsip adalah fokus pada urusan keluargamu. Dalam berkeluarga pasti ada masalah. Tapi dengarkan dan ingat bacaan kita hari ini, bahwa di tengah masalah Dia ada. Dan kalau Anda percaya, air saja bisa dibuatnya menjadi anggur. Masalah ekonomi, masalah yang lain, Tuhan bisa selesaikan kalau Anda percaya. Cukup satu kata saja, apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Maka percayalah, Dia akan membuat keluarga Anda bahagia. Keluarga pasti memiliki masalah. Masalah dari dalam dan dari luar. Masalah dari dalam adalah bagaimana memakai sepatu dengan baik dan seluruh persoalan dalam rumah. Masalah dari luar adalah lebih pintar tetangga, lebih pintar mertua
yang setiap hari juga bertengkar dengan istrinya, mengajari kita tentang banyak hal. Iya, kasih begini anak, kasih begini anak, kasih begini anakku. Nikmati perjalanan keluargamu. Sekali lagi, kalau ada cinta, maka mujizat akhirnya harus terpaksa jadi. Terpaksa. Kalau ada cinta, maka mujizat itu dipaksakan. Waktunya belum tiba, tapi karena perkawinan di Kana, Yesus dipaksakan untuk membuat mujizat itu. Lakukanlah itu dalam hidupmu, buat Yesus terus menerus buat mujizat dalam hidupmu. Dengan cinta, maka mujizat. Dengan cinta, maka itu memaksakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup keluarga. Selamat mempersiapkan diri memasuki keluarga yang baru, keluarga yang takut akan Tuhan. Amin.